Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Tribuner, jumpa lagi di program Mata Lokal Memilih, bincang-bincang dengan tokoh politik. Dan kebetulan menjelang pemilu 2024 ini kita bincang-bincang dengan calon anggota legislatif. Nah, kali ini saya kedatangan tamu yang luar biasa. Beliau adalah Bapak Muhammad Iskandar, Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa PKB Kabupaten Bulungan, yang sekarang ini masih menjabat atau duduk di DPRD Kalimantan Utara. Tentunya ini incumbent nih Pak, tapi maju lagi. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Iskandar. Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, terima kasih sudah hadir di studio kami. Nah, tentunya nanti kita akan bincang-bincang mengenai dinamika politik pemilu 2024, termasuk mungkin pencalonan Bapak di Dapil Bulungan dan Tanah Tidung. Berarti ini ibaratnya maju lagi karena sudah duduk di DPRD. Maju lagi, tapi mungkin ceritakan dulu ya Pak Iskandar, perjalanan di PKB tentu kan juga cukup khatam nih. Tadi diskusi di luar tadi. Pertama-tama saya menjadi pengurus anak cabang itu tahun 2002, terus 2004 jadi ketua DPC PKB Bulungan sampai sekarang berarti berapa tahun itu? Oke. Kurang lebih 18 tahun ya. 18 tahun saya menjabat sebagai ketua DPC PKB Kabupaten Bulungan. Boleh dikatakan saya senior di Kalimantan Utara. Karena yang paling lama menjadi ketua DPC PKB itu saya. Kalau PKB itu kan identik dengan Partai Nahdliyin, sekarang sudah mulai terbuka gitu Pak. Kalau di Jawa mungkin cukup besar. Kalau Kaltara sendiri Pak, dalam perjalanan Bapak gabung di PKB cukup lumayan besar, sampai kan bisa duduk di DPR, berarti kan cukup besar juga. Ya, alhamdulillah. Kalau di Bulungan sebelum pemekaran itu kita pernah kekosongan 2009. Jadi nggak duduk di DPRD Kaltim ya? Enggak, di DPC Bulungan. Oh, di DPC, oke. Terus kalau di Kaltim pada zaman itu Pak Ipong sini. Kemudian Haji Rusli yang punya Mesra. Nah, itu lumayan besar. Iya. Bahkan mereka bisa satu praksi. Ya. Kalau di Bulungan tahun 2000 itu dapat satu, kemudian 2004 2009 dapat satu. Nah, kemudian 2004 2009 kekosongan, 2014 19 dapat satu, itu Pak Haji Kasim Amri, mantan Sekda Bulungan dulu. Kemudian 2019 dapat lagi satu. Insya Allah target kita 2024 2029 itu 3 kursi per dapil itu insya Allah kita bisa dapat. Karena setelah kita melihat perkembangan dan caleg-calegnya juga berperan aktif. Karena nah dari inilah kita bisa menargetkan kursi itu berdasarkan pantauan-pantauan di lapangan, kemudian kerja-kerja para pengurus, kemudian juga para caleg. Berarti ini targetnya adalah masing-masing kabupaten kota satu kursi minimal, jadi tiga ya. Iya. Kalau untuk yang DPRD Kaltara sendiri? DPRD Kaltara sendiri insya Allah target kita 3 kursi. 3 kursi ya. Nunukan, Tarakan, Bulungan Tanah Tidung ya. Oke. Nggak, Bulungan Tanah Tidung satu dapil kan. Dapil Tarakan, Nunukan, Malinau. Nah, jadi target kita itu bisa dapat 3 fraksi. Kalau satu fraksi itu 5 dia. 4 satu fraksi. Kalau kita ini dapat 3 kursi per dapil itu kita usahakan dapat 1 kursi. Tapi sepertinya ke depan DPRD Provinsi Kaltara itu diisi oleh 3 orang legislator. Oke. Pak Iskandar, kalau kita bicara pemilu 2024 ini kan memang mayoritas pemilih 50% lebih itu anak-anak milenial. Nah, bagaimana Pak PKB strateginya sehingga
anak-anak muda ini yang mungkin dulu nggak milih PKB sekarang mulai harus atau pengen harus bergabung dengan PKB seperti apa, Pak? Nah, seperti inilah selama ini yang saya lakukan. Mungkin ada setiap event-event keolahragaan saya selalu tampil. Tampil bukan sebagai pendorong saja. Saya ikut bermain. Ikut bermain bola. Akhirnya ikut terlibat. Nah, karena untuk menarik simpatisan masih anak muda. Kemudian mensupport apapun yang menjadi kebutuhan atau yang keikutsertaan anak muda. Saya tampil di situ. Karena ada turnamen ini, ayo. Ya, selalu tampil. Jadi disitulah cara-caranya kita untuk merekrut, mencari perhatian daripada anak muda, bagaimana kita tahu apa yang menjadi keinginan mereka. Bahkan kadang-kadang kita juga sering masuk ke tempat-tempat anak muda yang mohon maaf tanda kutip ya yang suka minum segala macam. Jadi bagaimana mempengaruhi mereka jadi hal yang positif. Nah, tapi itu tidak semudah yang kita bicarakan. Karena kalau dengan cara-cara kenapa kamu minum? Kadang-kadang karena karakter anak muda itu jangan dilarang langsung, dekatin. Alhamdulillah kalau di tempat saya ada lokasi, mohon maaf, di Tanjung Palasilir, ada kalau kami bilang kampung pabrik. Itu saya sudah masuk ke situ, alhamdulillah hampir 98% dari 50% sebelumnya anak muda itu sekarang alhamdulillah ya berpikiran positif lah. Bagaimana kita mengajak mereka itu berkarya, bagaimana kita mengajak itu mereka bagaimana kedepannya kita lebih baik, bagaimana kita menatap hidup yang lebih baik ke depan. Ini yang harus memang mindset itu yang harus dirubah. Nah, tentu sebagai politisi senior yang cukup lama ikut kontestasi juga sebagai caleg, sudah khatam bagaimana isu-isu atau praktek-praktek kayak politik uang, kasih amplop, kasih sesuatu kepada calon pemilih. Nah, bagaimana Pak menyikapi itu? Artinya mengedukasi masyarakat bahwa kalau memilih calon wakil itu ya memang lihat dulu track recordnya, visi misinya dan sebagainya. Bagaimana Pak? Nah, ini yang memang harus kita kupas habis bersama-sama. Itu khususnya kepada ketua-ketua partai politik. Pertama begini, contoh kayak saya ini kan orang Tanjung Palas, kemudian tempat saya Tanjung Palasilir. Lalu saya membina ini. Membina itu bukan 1-2 hari, bukan sebulan 2 bulan, bertahun-tahun. Bertahun-tahun kita bina. Kemudian ada oknum caleg, dari partai tertentu. Kemudian dia punya modal, dia mencari KTP, dikumpulkan. Inilah yang merusak sebenarnya. Merusak. Kadang-kadang kita bijak bicara, bijak begini, tetapi pelaksanaannya, prakteknya di lapangan. Kemudian juga kita menekankan kepada Bawaslu, jawabannya kan gampang, bukan saya. Ya karena memang tidak ada bukti nunjuk dia sebagai ini. Nah inilah, tapi kalau ini kita komitmen bersama-sama, bagaimana kontestan itu bersaing dengan bersih, sehingga terpilihlah yang namanya wakil-wakil rakyat yang mempunyai integritas. Nah kalau begini kadang-kadang kan saya 300. Lalu dengan kelelahnya kita, dengan apanya kita kan kadang-kadang terkeluar itu emosional. Kemudian ikut lagi. Ujung-ujung kadang-kadang kita tidak ikut pun habis kita. Nah tapi alhamdulillah lah, kalau intensif juga kita mempertahankan bagaimana kita selalu memperhatikan mereka. Uang itu juga bukan segalanya. Tetapi itu juga merusak. Tapi tadi Pak, yang terjadi sekarang ini kan memang gitu. Ketika kayak seperti Bapak lah yang sudah lama begitu merawat, menjaga hubungan baik dengan masyarakat, tiba-tiba ada caleg yang berduit lah
datang tadi kumpulin KTP, nanti kasih sekian. Saya jujur saja, yang begitu saya anggap orang-orang yang tidak terhormat. Nah, karena bagaimana mendidik politik ini baik loh, ya. Mendidik generasi bermain yang tidak baik, khususnya memilih pemimpin, memilih wakil, apapun itu dalam konteks jangan sampai generasi ke depan itu sama hal-hal seperti itu. Jadi ketika kita menginginkan Indonesia, kemudian tempat kita maju, tempat kita sejahtera, itu mohon maaf nonsen, itu hanya mimpi kalau kita masih melakukan hal-hal yang seperti itu. Artinya ini juga sekaligus menjadi edukasi kepada masyarakat yang nanti akan punya hak pilih, Pak. Jangan memilih hanya karena faktor diiming-imingin, ingin mendapatkan sesuatu yang tentu itu kan akan berdampak pada nanti ketika duduk di legislatif atau di DPRD. Nah, kalau sekarang bicara tadi Pak, mungkin saya potong lah. Kalau ingin perubahan, ayo kita tolak. Kita tolak sama-sama yang namanya politik. Ini pasti ini kan. Memang perubahan itu kan perlu. Ya, perlu. Dalam kondisi apapun, setiap saat pun kita perlu berubah. Ya. Jadi bukan karena aminnya, tetapi memang kebetulan amin kan. Iya, perubahan itu memang harus. Nggak, tapi memang betul Pak. Ya, nomor satu itu memang harus perubahan. Karena memang semua itu kan diawali dengan perubahan kan, baik dalam politik, dalam proses pembangunan dan sebagainya. Nah, kalau bicara perubahan tadi Pak, apa sih Pak yang ingin Bapak ubah lah? Ya, selama ini kan udah duduk di DPRD nih di Kaltara, terutama di Dapil lah, Bulungan, Tanah Tidung. Apa yang kira-kira akan diubah menjadi lebih baik nanti ketika Bapak duduk di legislatif nanti? Mohon maaf saya para legislator yang telah duduk, ada 3 hal memang. Teman-teman lah. Ya, teman-teman sahabat semua yang insya Allah kalau terpilih ini wejangan ada 3 hal. Kenapa kita mau jadi anggota DPRD? Pertama, kita harus tahu individu yang memilih kita. Kedua, kita harus paham lingkungan di mana kita mewakili itu. Betul. Dapil kita lah. Ketiga, kita harus paham kebijakan pemerintah atau keputusan pemerintah terhadap individu dan lingkungan yang kita wakili. Ini 3. Nah, kenapa? Ketika kita tidak memahami bagaimana kita berbicara mewakili mereka. Betul. Bagaimana kita paham dengan individu mereka. Nah, inilah harus memang kenapa kita ingin menjadi anggota DPR itu. Kita harus paham individu, kita harus paham lingkungan, kita harus paham keputusan pemerintah. Di mana tempat kita mewakili itu. Kenapa? Kalau kita duduk, kita sudah bicara, oh Pak, di sana di tempat kemarin waktu saya minta pilih jalanan ini tidak bagus. Pak, di sana ada anak-anak begini. Pak, di sana ada nelayan yang selama ini dia nelayan tapi tidak pernah berhasil. Pak, di situ ada. Pak, di situ ada. Karena kita memahami individu dan lingkungan yang kita wakili. Nah, ketika kita duduk, inilah yang kita sampaikan kepada pemerintah. Betul. Artinya memang harus yang bawah keinginannya apa, aspirasinya apa, pemerintah program kebijakannya apa yang jadi ada titik temu. Oke Pak. Nah, ini juga menarik sih, artinya kan tidak semua orang paham soal itu. Nah, bagaimana Pak untuk tadi meyakinkan kepada masyarakat kalau memang mau memilih wakil adalah yang memang paham itu, jangan hanya milih karena tergiur dengan iming-iming tadi Pak. Ya, karena kan begini, ketika kita menggunakan akal pikiran kita dengan baik, ketika kita menggunakan akal dan pikiran kita baik, kita kan bisa menilai itu. Mana yang benar dan mana yang tidak benar, mana roti, mana tai. Mohon maaf saya. Nah, tapi kadang-kadang kita pilih roti, tetapi yang kita makan kotoran. Ya, jelas-jelas kita nih roti kita kita pilih, tapi yang kita makan itu kotoran, bukan rotinya. Kenapa? Kita tahu bahwa orang itu sudah berbuat, sudah banyak hal-hal yang baik dia buat. Ujuk-ujuk ada yang ngasih uang. Secara logika kita berpikir lah, saya tanya Mas lah, Mas, pilih roti apa? Kotoran. Ya, roti lah. Nah, tapi faktanya banyak lapangan itu apa?
Nah, mereka malah memilih. Nah, ini jangan sampai ya kita gunakanlah akal pikiran kita yang baik kalau kita ingin berubah menjadi baik. Ketika artinya harus menjadi pemilih yang cerdas lah. Yang cerdas. Ya. Kalau kita tidak cerdas, tidak menggunakan akal pikiran kita dalam memilih melihat sesuatu yang baik, akan salah pilih. Itu akan salah pilih. Iya, iya. Itulah yang dikatakan pemilih cerdas. Cerdas. Nah, itulah. Jadi kata kuncinya adalah pemilih cerdas. Jadi jangan hanya sekedar memilih. Kalau ada orang kok nggak dikenal ujuk-ujuk datang ngasih duit, berarti kan ditanyakan dulu, ini ada maksud apa kan gitu. Ya. Bapak nggak kenal saya, tiba-tiba Bapak ngasih duit saya kan juga, Bapak mau ngasih apa? Ngasih saya mau ngapain kan gitu. Tentu ada maksud di balik itu. Nah, makanya kunci Pak Iskandar adalah cerdas dalam memilih. Ada juga yang ingin kita sampaikan, Mas. Pertama, pemerintah itu tidak boleh mengeluh. Oke. Bayangkan kalau pemerintah itu mengeluh. Kedua, wakil rakyat juga tidak boleh mengeluh. Kalau mengeluh, bagaimana lah dia? Rakyatnya. Nah, rakyat itu kan tempatnya orang mengeluh semua. Iya, iya. Nah, makanya adanya pemerintah, kemudian adanya wakil rakyat. Wakil rakyatnya ada kenapa? Nah, supaya mengawasi pemerintah ini. Iya. Nah, ini sebabnya wakil rakyat itu ada. Disampaikan kepada wakil rakyat, tolonglah pemerintah itu begini. Nah, sehingga wakil rakyat ini tidak boleh mengeluh. Kalau dia mengeluh, apalah jadi rakyat. Begitu juga pemerintah. Kalau mengeluh, siapa lagi yang melayani rakyat? Nah, ini kita semua tidak boleh mengeluh. Ayolah kita bekerja sesuai dengan tupoksi kita, amanah yang diberikan kepada kita. Justru harus memberikan motivasi kepada masyarakat bahwa harus lebih semangat. Ketika ada persoalan di bawah, masyarakat anggota dewan sebagai wakilnya menyampaikan ke pemerintah memberikan solusi kan, seperti itu, Pak. Oke, Pak Iskandar, mungkin di akhir diskusi kita ini apa sih yang ingin disampaikan kepada masyarakat konstituen khususnya di Dapil Bulungan dan Tanah Tidung, sehingga ibaratnya kok kalian masyarakat harus memilih saya? Apa sih alasannya sehingga harus memilih Pak Iskandar? Pertama, insya Allah ketika saya terpilih lagi, saya akan meminta kepada pemerintah sebagai wakil rakyat bagaimana generasi ke depan itu bisa berkarya. Bisa berkarya, bisa menatap hidup yang lebih baik. Artinya kesempatan kerja. Ya. Berkarya itu di bidang apapun. Kemandirian dirinya, wira swasta. Kemudian mereka ini dibantu, di follow up oleh pemerintah, pelatihan, modal, semua. Kemudian diawasi karena mohon maaf, selama ini pemerintah tidak fokus dengan generasi ke depan, sehingga mereka kadang-kadang berpikir saya harus menjadi pegawai negeri, Kalau itu mudah, kenapa tidak? Tetapi ini kan sulit. Sulit rubah itu mindset bagaimana kita bisa berkarya, bagaimana bisa kita tenaga dan pikiran kita bisa dihargai, baik itu pada diri kita sendiri maupun pada perusahaan-perusahaan atau nanti termasuk pola pendidikan. Iya, pola pendidikan. Kan tidak hanya sekedar mencetak ijazah, tapi juga bagaimana menyiapkan. Nah, ini juga makanya kenapa harus memilih saya? Karena saya meminta kepada pemerintah bagaimana generasi ke depan itu mampu berkarya. Kedua, tumbuhkan UMKM, kemudian industri rumah. Kalau dulu home industry namanya, industri rumahan melalui UMKM, tetapi diawasi. Kan sebenarnya kalau kita berpikir, kan banyak perusahaan-perusahaan di sini. Kenapa tidak diambil itu CSR-nya? CSR-nya untuk membeli UMKM supaya UMKM ini hidup. Inilah salah satu alasan juga kenapa harus memilih saya. Ketiga, saya punya pengalaman yang luar biasa bagaimana kita duduk di legislatif. Bagaimana kita mampu mewakili masyarakat untuk berhadapan dengan pemerintah. Karena ada 3 hal yang tadi saya sampaikan. Pertama, kita harus paham, kita harus tahu individu yang mewakili kita. Kedua, kita harus paham lingkungan di mana kita diwakili. Ketiga, kita harus paham kebijakan pemerintah terhadap individu dan lingkungan yang kita wakili. Inilah alasannya kenapa harus memilih saya, karena kita harus paham kenapa kita ingin menjadi seorang anggota DPR. Bukan kenapa kita menjadi anggota DPR, kenapa kita ingin menjadi anggota DPR. Karena kita paham ada hal-hal yang perlu dirubah, ada hal-hal yang perlu diperbaiki.
Makasih Pak Iskandar. Ada satu hal lagi ingin saya sampaikan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang mempunyai manfaat pada manusia yang lain. Terima kasih. Luar biasa, Tribuner, itulah tadi apa yang disampaikan Pak Iskandar. Yang kata kunci yang tadi saya sampaikan adalah jadi pemilih yang cerdas. Oke, dan tentunya di tanggal 14 Februari harus datang di TPS masing-masing. Pilihlah caleg ataupun presiden yang Anda pilih secara cerdas, tidak tergantung ataupun karena tergiur oleh sesuatu yang akan dijanjikan oleh si caleg ataupun siapapun. Terima kasih lagi Pak Iskandar. Sama-sama. Terima kasih atas waktunya, kurang lebihnya mohon maaf. Jumpa lagi di program Mata Lokal Memilih dengan tamu yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak.